Bukan jurang, bukan harimau. Ini yang paling banyak membunuh pendaki. Di tengah dinginnya malam pegunungan tidak terdengar jeritan. Tidak ada suara minta tolong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya tubuh yang perlahan berhenti, bergerak, sunyi, beku, dan hilang. Setiap tahun, pendaki terus berdatangan ke gunung-gunung, mencari puncak, mencari jawaban, atau sekadar mengejar ketenangan. Tapi tidak semua kembali. Orang sering berpikir, kematian di gunung disebabkan oleh jurang yang curam, serangan binatang buas, atau bahkan makhluk tak kasat mata. Tapi faktanya, penyebab paling umum justru datang secara perlahan dan nyaris tak terasa. Namanya hipotermia. Fakta kematian mendaki. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas mencatat bahwa lebih dari separuh kasus kematian pendaki gunung di Indonesia berkaitan dengan suhu ekstrim. Hipotermia menjadi penyebab dominan, namun justru paling banyak diremehkan. Di Gunung Gede, seorang mahasiswa ditemukan meninggal dalam posisi meringkuk. Di Gunung Lawu, seorang pendaki duduk bersandar pada batu, dia membeku dan tak pernah bangun lagi. Tidak ada luka, tidak ada benturan, tapi tubuh mereka sudah terlalu lama diselimuti dingin. Ini bukan satu atau dua kasus. Ini adalah pola. Dan pola ini selalu muncul ketika perlengkapan diabaikan, perencanaan buruk, dan ketahanan tubuh dipaksakan. Apa itu hipotermia? Hipotermia adalah kondisi medis berbahaya ketika suhu inti tubuh turun di bawah 35 derajat Celcius. Saat tubuh tak mampu lagi menghangatkan diri, fungsi organ mulai terganggu. Awalnya terasa seperti kedinginan biasa, tapi tubuh tidak hanya menggigil, ia mulai kehilangan kendali. Koordinasi tubuh terganggu, pikiran menjadi kabur. Lalu, seseorang bisa tersenyum dan merasa hangat. Padahal itu gejala akhir sebelum kehilangan kesadaran. Cerita nyata para korban. Tahun 2023, seorang pendaki pemula dari Jakarta melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Ia bersama dua temannya terjebak hujan deras di ketinggian 200-400 meter, tidak membawa jas hujan, tidak menggunakan pakaian tahan angin. Mereka hanya berlindung di bawah pohon. Ketika pagi datang, satu dari mereka sudah tidak bernyawa. Gunung Merbabu, tahun 2021. Seorang pendaki wanita terpisah dari rombongan setelah kelelahan dan memilih diam di jalur. Ia ditemukan dalam kondisi masih duduk, tangan melipat di dada, dan napas telah berhenti. Tidak ada luka, tapi suhu tubuhnya turun drastis, dan ini terus terjadi, lagi dan lagi. Karena satu kesalahan kecil, meremehkan dingin. Faktor pemicu hipotermia. Hipotermia tidak datang begitu saja. Ia diundang oleh kelalaian. Berikut adalah beberapa faktor utama yang memicu hipotermia di gunung. Pertama, pakaian yang tidak sesuai. Pakaian berbahan katun, seperti kaos biasa, mudah menyerap keringat dan air hujan. Ketika basah, tubuh kehilangan panas jauh lebih cepat. Kedua, tidak adanya perlindungan dari angin. Angin pegunungan bisa menurunkan suhu tubuh 5 hingga 10 derajat, lebih cepat. Tanpa jaket windproof dan rainproof, pendaki akan lebih rentan. Ketiga, kurang asupan makanan dan cairan. Tubuh yang lapar dan dehidrasi tidak mampu memproduksi panas secara optimal. Makanan tinggi kalori adalah bahan bakar utama tubuh untuk bertahan di suhu rendah. Keempat, terlalu memaksakan diri. Pendakian yang tidak memperhitungkan waktu dan tenaga membuat tubuh kelelahan. Saat energi habis, suhu tubuh mulai jatuh. Di titik itulah hipotermia mengambil alih. Kelima, salah perhitungan waktu. Mendaki terlalu sore atau bermalam di area tanpa perlindungan membuat risiko semakin besar. Tidur tanpa shelter atau tenda dengan alas seadanya hanya mempercepat proses pendinginan tubuh. Tanda-tanda hipotermia. Mengenali gejala awal hipotermia bisa jadi pembeda antara hidup dan mati. Pada tahap ringan, tubuh mulai menggigil hebat, kulit mulai pucat, ujung jari membiru, dan muncul rasa tidak nyaman ekstrem. Pada tahap sedang, penderita mulai berbicara tidak jelas, linglung, berjalan tidak seimbang, dan mengalami kehilangan koordinasi. Pada tahap berat, tubuh berhenti menggigil, tekanan darah menurun drastis, denyut nadi melemah, hingga akhirnya hilang kesadaran. Banyak korban ditemukan dalam posisi tidur, seolah tertidur dengan tenang, padahal itu tidur terakhir mereka. Apa yang harus dilakukan saat hipotermia terjadi? Ketika gejala hipotermia muncul, waktu sangat terbatas. Langkah pertama adalah menghentikan kehilangan panas lebih lanjut. Segera ganti pakaian basah dengan pakaian kering. Selimuti korban dengan sleeping bag, matras, atau thermal blanket. Bila tidak tersedia, dekapan tubuh bisa menjadi satu-satunya sumber panas yang efektif. Buat api unggun atau gunakan peralatan pemanas jika memungkinkan. Berikan minuman hangat seperti air jahe,
bukan kopi atau alkohol. Alkohol justru mempercepat hilangnya panas dari tubuh. Jangan biarkan korban tertidur. Tetap jaga kesadaran korban, karena tidur dalam kondisi hipotermia bisa berujung pada kematian. Dan yang paling penting, segera panggil bantuan. Evakuasi ke tempat lebih hangat dan lebih aman adalah solusi utama. Pencegahan adalah kunci. Hipotermia bukan takdir. Ia bisa dicegah, dan pencegahannya dimulai jauh sebelum kaki menginjak jalur pendakian. Perencanaan yang matang, pemilihan perlengkapan yang tepat, menjaga pola makan dan istirahat, serta tidak memaksakan diri adalah langkah awal mencegah kematian sunyi ini. Gunakan prinsip layering dalam berpakaian. Lapisan pertama untuk menyerap keringat, lapisan kedua untuk insulasi, dan lapisan ketiga untuk menahan angin dan air. Selalu bawa pakaian cadangan kering, headlamp, emergency blanket, dan sarung tangan tahan air. Jangan menunda membuat bivak atau shelter saat cuaca memburuk. Gunung tidak pernah salah. Ia tidak membunuh, tidak menyerang. Yang sering salah adalah manusia yang menganggap dirinya kebal. Yang berpikir, dingin hanyalah rasa, bukan bahaya nyata. Hipotermia tidak terdengar, tidak terlihat, dan tidak terasa hingga semuanya terlambat. Tapi sekarang, setelah menonton ini, kamu tidak bisa lagi bilang, "Tidak tahu, bicaralah tentang ini." Sebarkan pengetahuan ini, karena satu video ini bisa menyelamatkan satu nyawa. Dan di gunung, satu nyawa selalu berarti